Selamat pagi, hari ini kita akan mendalami materi tentang pesan moral Yesus Kristus. Kita akan mencari tahu apa yang menjadi pesan Yesus dan apa misinya. Lalu, apa pesan moral pewartaan dan tindakan Yesus? Misi Yesus Kristus adalah menghadirkan kerajaan Allah. Dalam Markus bab 1 ayat 15 tertulis, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Di situ terdapat pemberitahuan tentang tindakan Tuhan di antara manusia, dan undangan pada manusia untuk menanggapinya. Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Pelaksanaan pemenuhannya muncul dalam karya-karya Yesus. Dia adalah Mesias, Raja Penyelamat yang ditunggu-tunggu. Yesus menyatakan kepenuhan itu dengan cara menyembuhkan, mengampuni, mengajar, mengusir setan. Namun, perlu dia pahami bahwa zaman kepenuhan itu berbeda dari zaman penyelesaian. Dalam dan melalui Yesus, pemenuhan itu sedang mulai berjalan hingga pada penyelesaiannya, yaitu dalam kerajaan mulia yang dijanjikan akan terwujud. Sekarang, mari kita lihat dan dalami tindakan-tindakan dan pewartaan-pewartaan dari Yesus Kristus. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena Anak Manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga.
karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Karena ia anakku satu-satunya, saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Dari video tadi, kita bisa mendapati beberapa hal mengenai pesan yang terkandung dalam tindakan dan pewartaan Yesus. Kerajaan Allah itu sudah ada dan juga belum ada sekaligus. Terdapat hubungan di antara keduanya, dan ini menjadi landasan moral yaitu, orang sudah diundang masuk pada pesta kegembiraan, tetapi masih harus dinantikan, maka dalam proses penantian, orang harus menyiapkan diri dan membuat dirinya benar-benar layak untuk masuk dalam undangan kegembiraan itu. Allah sudah mengundang maka perlu tanggapan dari manusia untuk masuk dalam undangan kegembiraannya. Sekali lagi perlu diingat misi dari pewartaan dan tindakan Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah. Ada pesan yang disampaikan melalui pewartaan dan tindakan, dan tujuannya adalah manusia dituntut untuk mengalami pertobatan dan bertobat. Misi itu menunjuk pada Allah yang mengutus Yesus ke dunia. Karya Allah bagi umat manusia. Dan karya Allah itu nampak melalui tindakan dan pewartaan Yesus Kristus. Yesus mendesak orang untuk mengambil keputusan dan memilih untuk bertobat dan percaya. Dituntut juga untuk selalu berjaga-jaga dan memiliki sikap kasih seperti seorang anak kecil. Tuntutan Yesus bagi semua orang adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Lalu, apa maksud dari bertobatlah dan percaya kepada Injil? Kita harus mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan yang tidak benar, mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama, serta menerima dan mengikuti ajaran Injil yang berisi kabar gembira tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus Kristus, yang menderita, wafat dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita dalam hidup sehari-hari. Demikianlah paparan tentang pesan moral Yesus Kristus. Terima kasih.